Oke, kita buka dulu untuk hari ini. Saya buka dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini tentang input dan output yang berasal dari keyboard. Kalau kemarin Anda meletakkan sebuah nilai ke dalam variabel atau melakukan inisiasi sebuah nilai ke dalam variabel di PHP. Lalu bagaimana kalau inputan itu berupa dinamis? Baik dari studi kasus kita yang kemarin tentang tabel kinerja dan tabel kepentingannya, itu kan diinput nilai 3, 2 dan segala macamnya itu dari code. Lalu bagaimana kalau nilainya itu dinamis? Tentunya harus ada POM inputan yang bisa menerima itu. Lalu bagaimana untuk POM inputan tersebut gitu ya. Nah, sebelum menjalankannya, pastiin Anda punya softwarenya terlebih dahulu. Yang perlu kita siapin apa? XMPP ya. Kalau saya zoom, saya lihatkan, saya zoom. Nah ini yang harus dijalankan pertama kali harus selalu Apache Start sampai portnya sudah terlihat, port 80443 dan MySQL. Memang kita belum sampai MySQL, tapi minggu depan sudah masuk ke penyimpanan datanya. Jadi hasil hari ini kita input output, minggu depan menyimpan ke database-nya. Kalau nilainya kan harus tersimpan supaya kalau kita komputernya mati, nanti datanya masih ada itu. Tapi bukan diletakkan di code. Gitu. Kalau diletakkan di code ya nggak dinamis gitu ya. Harus disimpan supaya untuk buat laporannya. Oke, setelah ini sudah dijalankan, langkah berikutnya Anda boleh perhatikan dulu. Habis itu Anda pilihlah editor Anda, misal Visual Studio Code editor Anda. Visual Studio Code yang Anda pilih. Kemudian untuk uji cobanya begini. Uji cobanya. Kita buat dulu folder XAMPP kita di mana. Terserah pilihan Anda di mana. XAMPP. Jadi saya zoom. Nah, ketika Anda pilih XAMPP, cari folder httdoc. Ini untuk ngulangin aja kebesaran kayaknya Pak. Ya. Ketika XAMPP, Anda buat folder di httdoc, XAMPP httdoc. Diklik kanan, new folder. Nah, foldernya kemarin kita kasih nama folder, misalnya IO. Nah, IO. Saya kasih input output, tapi kan kita CSI. Foldernya CSI. Oh, udah ada Pak? Udah, karena kemarin kita udah punya CSI. Kebetulan udah punya. Ada satu file. Gitu, filenya file CSI dan sudah bisa ya kemarin ya bikin CSI-nya. Lalu berarti kalau kita pakai Visual Studio Code atau pakai editor Anda, kalau di Visual Studio Code tinggal file open folder. Pilih apa? CSI. Save. Jadi dipilih foldernya, ini ada file CSI-nya. Nah, sekarang kita mau uji coba, bisa Anda perhatikan dulu, nanti baru dipraktekkan. Pertama, kita harus punya file input. File input kecil aja, input.php, sehingganya ketika Anda mau menjalankan localhost bagaimana, buka browsernya, nggak perlu. Kalau mau menjalankan localhost Anda cukup pilih add admin. Jadi cara ngeceknya gitu, klik admin, nanti kebuka, klik admin, nanti kebuka tampilannya seperti ini. Kalau ini kan tampilannya saya hapus ini. Habis itu pilih CSI. Nah, ada inputnya masih kosong, kan memang masih kosong input. Habis input, nah teknik yang pertama yang akan saya ajarkan adalah beda file, nanti bisa satu file. Input, yang kedua new file, output .php. Bisa saja satu file, bisa juga dua file gitu. Nah, saya akan ajarkan yang pakai dua file dulu. Inputnya dari sini, outputnya hasil perhitungannya di sana. Contoh, saya belum masuk ke CSI dulu, kita buat dulu yang sederhana. Input nilai A, habis itu nanti tambahin input nilai B. Bagaimana cara buatnya? Nah, namanya sekarang ada namanya POM, POM action.
action sama dengan kutip 2 tujuannya mana? Output dot ph. Metodenya apa? Metodenya apa Pak? Metodenya kita pakai post. Ada post, tutup apa? Kalau ada form tutup form. Ini tanpa desainan HTML ya. Kalau desain HTML kan Anda udah pernah belajar. Ini tanpa desain. Kalau mau pakai desain monggo desain. Habis itu kita buat inputannya. Kita kasih buat input nilai 1.2. Habis kita itu input. Apa inputnya? Input tipe. Tipenya apa yang kita inputkan? Tipenya kita misalnya teks. Input teks. Terus kita kasih name, nama. Namanya apa Pak? Namanya misalnya namanya nilai N1 ya. Ditutup. Slash tutup. Nah, itu. Sehingganya ketika saya save, coba kita refresh. Ada 2 file input. Nah, sekarang ada inputannya bisa nerima dari keyboard. Ini bisa nerima dari keyboard berupa teks, input teks, inputan saja, nanti bisa banyak. Nah kalau pengen 2 bagaimana? Ya di copy saja biar cepat ya. Kemudian input nilai 2, dikasih name juga supaya bisa beda. Habis itu save. Setelah dilakukan refresh, oh ada 2. Kalau pengen enter pakai BR, boleh pakai BR ya. BR benar Pak gitu, BR Pak. Iya tuh BR. Setelah itu untuk memprosesnya ada banyak metodenya. Ada yang inputin nilai 1 4, nilai 2 6. Ada yang model enter, ada yang model tab, ada yang model pakai tombol. Tergantung keinginan. Kita pertama pakai button aja dulu. Button. Tipenya apa Pak? Tipenya ada tipe submit. Anda lihat dulu. Press button. Set. Button. Ada yang button. Button tuh button. Misalnya kita simpan. Bukan simpan, hitung. Nah 20 menit pertama kita demonstrasi dulu. Refresh. Tombolnya hitung. Ini apa Pak? Ini untuk button satu lagi. Karena ada tombol kita pakai button. Harusnya kita bisa pakai teks saja Pak. Ya boleh. Misalnya teksnya teks sama dengan itu. Ada yang model begini, ada banyak model teks itu. Tergantung keinginan Anda. Nah, kalau pakai teks begitu kan itu nama komponen ya. Makanya kita ada seperti HRBR. Jadi enggak boleh pakai model teks begini ya. Nah, modelnya button. Di sini tulisan simpan apa itu tadi? Itu. Benar itu. Kasih slash nggak? Slash boleh. Kalau tadi nggak pakai slash. Nah itu. Artinya kalau pakai tanpa slash akan menjadi double nantinya. Tipe submit. Ketika di submit, coba perhatikan. Kalau mau enter ya itu BR ya. Ketika klik hitung, klik atasnya langsung keluar output. Ini yang pertama, pelatihan pertama dilihatin. Jadi ketika hitung ini sama seperti tag ahard, serupa link. Kalau kita pakai tipe submit, lihat atasnya masih hitung, masih input tapi ketika hitung dia pindah ke output. Itu yang tipe submit. Ada yang tipe yang kedua. Sekalian kenalinya saya. Jadi kalau code bisa lihat tapi konsep nggak bisa dilihat. Bersih itu maksudnya nggak jadi, cancel bahasa Inggrisnya. Tipenya berarti apa? Reset. Buat apa tipe reset ini Pak?
Ketika Anda refresh, coba kita lihat zoom dulu. Saya pakai magnifier. Ketika saya tombol bersih, dia nggak pindah kemana-mana. Tetapi ketika inputan, misal 6, nilai 2-nya 8. Ketika saya tombol bersih, hilang dia. Jadi cuman sebutkan tipe reset, otomatis ngereset semua inputan jadi kosong, namanya bersih. Itu tipe yang kedua. Lalu bagaimana Pak setelahnya? Nah, ketika tombol hitung kan kita ke output nih. Udah codingan input begini. Habis itu tangkap di bagian output, ditangkap kayak polisi bayi, Pak. Ya enggak, contoh. Ketika di output lihat name-nya. Oke. Di bagian output, nah ini baru kita pakai code PHP dengan tutup PH. Nerima inputan. Saya kasih. Terima dong. Nah, saya pakai biar keinget-inget sepanjang masa. Dolar apa? Dolar N1 sama dengan dolar underscore post. Postnya besar. Post kasih namanya. Kutip 1 N1-nya tadi kecil apa besar? N1 kecil, N1. Pak, apakah N1 di sini ada sama, Pak? Di sini saya terserah. Nah, yang penting tahu apa itu terserah gitu ya. Yang kedua, kamu gitu. Kok gitu Pak? Biar diingat sepanjang masa. Biasanya kalau mahasiswa di N1 nanti salah itu. Pos juga, pos N. Jadi intinya yang dalam warna kuning itu tergantung di bagian input. Dolar hasil. Hasil ini hasil yang CSI itu perhitungan, ini kan hanya inputan. Dolar terserah kalinya mana sih? Ini keyboard saya ini keyboard Jepang Mas, kalau nggak percaya ke depan. Serius, barang dari Jepang. Dolar kamu. Habis itu Eko hasilnya. Nanti prakteknya kalau udah bisa nanti ada pertanyaan. Titik apa pakai plus apa pakai koma? Titik koma. Titik hasil. Udah Pak, udah. Apa bedanya yang ini? Bagian output kan udah kemarin. Cuman bedanya kalau kemarin terserahnya dikasih nilai sama Anda, ya toh? Sekarang dari inputan itu bedanya. Cobain Pak, cobain. Jadi ketika saya inputkan 2 ditambah 5 jadi bersih, kosong. Udah bener, itu ngetes. Kan tutorial dulu. 6 tambah 2 itu 12. Kali Pak, ya supaya fokus. Nah, begitu saja untuk inputan, tinggal nanti desainnya ini didesainkan pakai bootstrap kah, desainkan pakai CSS kah. Yang penting yang harus Anda pelajari adalah konsepnya. Konsepnya pertama di bagian input kita pakai tag form namanya. Diakhiri dengan tutup form. Kemudian action, ini adalah tujuannya. Kenapa output PHP? Karena namanya output PHP. Metodenya kenapa post Pak? Karena nanti nerimanya pakai post. Lain lagi dengan get. Ini tahap 1 aja. Kemudian input artinya input. Kalau tipenya teks berarti inputan teks. Bisa juga number, yang penting teks walaupun bisa dirubah dengan number. Kasih name, nama. Nilai 2 pun kasih nama. Kemudian tipe, ada tipe submit. Apa itu submit? Untuk melakukan isian dari formnya gitu. Sedangkan tombol reset itu untuk membersihkan apa yang ada di inputan. Mereset, bukan membersihkan, soalnya mereset, namanya reset kan kembali ke pengaturan awal. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, baru Anda boleh praktikum. Silakan siapkan dulu foldernya, silakan siapkan dulu foldernya. Saya akan kirimkan via Telegram PAW. Oke. Ini file inputnya sebagai bahan. Itu input. Ini bagian output.
Coba. Baru nanti kita akan praktekkan di CSI. Input sama output sudah saya kirimkan. Oke. Pastiin foldernya input dan output. Kodenya sudah saya kirimkan via Telegram. Dari Telegram kirim ke WhatsApp. Mohon maaf saya nggak pakai WhatsApp. Jadi seperti itu. Silahkan dicobain dulu. Nanti akan saya cek